Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu agar Tuhan berkenan untuk memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini mari kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada saat ini saya akan berikan satu tema, korban yang tepat dan berkenan kepada Allah. Tepat dan berkenan kepada Allah. Ya. Ayat ini saya ambil dari ayat yang ketiga, ya. Tema ini saya ambil dari ayat yang ketiga, demikian, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyeki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minyak narwastu yang biasa dipakai oleh Maria dalam acara-acara tertentu. Ya, tentu tidak setiap hari Maria memakai minyak narwastu. Karena kalau saya membaca di dalam kitab Kidung Agung, minyak narwastu itu hanya dipakai dalam saat-saat tertentu, yaitu acara-acara pertemuan-pertemuan kebesaran para pembesar kerajaan, mungkin para bangsawan, orang-orang tertentu. Nah, Maria ini mempunyai minyak narwastu, ya, dengan berat setengah kati. Minyak narwastu yang beratnya setengah kati itu dengan nilai harga, ya, kurang lebih 300 dinar. Mungkin kalau beli bisa 300 dinar lebih, ya. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi dilakukan oleh Maria 6 hari sebelum hari raya Paskah, sebelum hari Tuhan Yesus, ya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib Gunung Golgota. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Bapak Ibu Saudara, di sini yang menjelaskan tentang harga minyak narwastu itu adalah Yudas Iskariot. Kenapa?
Ya, karena Yudas Iskariot ini orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar membuat perhitungan-perhitungan dari sekian murid-murid Yesus. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Yudas Iskariot untuk memegang keuangan. Kenapa? Karena dia pintar buat perhitungan. Namun sayangnya kepintarannya dan kepercayaannya tidak dilakukan dengan baik. Ya, malah sebaliknya Alkitab mencatat Yudas Iskariot mengatakan bahwa minyak narwastu itu bisa dijual dengan harga 300 dinar, uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Itu bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, tetapi Alkitab mencatat karena Yudas Iskariot sering mencuri uang yang ada di dalam kas. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Jadi di sisi yang satu, Maria mengorbankan minyak narwastu yang mahal harganya. Untuk apa? Untuk kepentingan Yesus. Maria melakukan suatu pekerjaan yang begitu tepat dan benar, yaitu Maria mengorbankan barang yang paling berharga untuk kepentingan pribadi. Tetapi kali itu Maria tahu persis, bukan serta-merta, bukan karena Maria sudah tahu bahwa 6 hari lagi Yesus akan dikorbankan. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi Maria memberikan sesuatu yang terbaik, ya, dan tepat dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Dia tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunggu orang lain untuk berbuat. Tetapi begitu Maria ada kesempatan, di mana dia berjumpa dengan Yesus, di sanalah dia mempersembahkan sesuatu yang paling tepat di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam ayat selanjutnya di dalam pasal yang ke-19, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Maria sudah tidak ada kesempatan lagi untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi yang melakukannya adalah Nikodemus. Ya. Nikodemus membawa rempah-rempah dengan seberat 50 kati. 50 kati itu seberat, kalau 1 kati itu kurang lebih 6 kilo seperempat on. 6 kilo seperempat on, kalau saudara hitung kali 50, berarti 3 kintal lebih, saudara. Rempah-rempah yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, sementara Maria sudah tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia mempunyai setengah kati minyak narwastu. Setengah kati itu kurang lebih bisa 3 kilo lebih. Ya, 3 kilo lebih, ya, minyak narwastu itu. Ya, setengah kati itu 3 kilo lebih. Karena 1 kati itu 6 kilo lebih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, sebentar lagi besok hari Jumat, dan hari-hari ini adalah di mana setiap orang percaya mempersiapkan untuk mengadakan yang namanya perayaan Paskah. Paskah adalah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh setiap tahun oleh bangsa Israel untuk mengingat di mana bangsa Israel telah luput
dari maut. Ketika Allah murka kepada orang Mesir. Nah, disitulah Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun. Barang siapa yang rumahnya ada tanda darah, di ambang pintu tanda darah, disitulah akan diluputkan dari maut. Dari Paskah itu artinya luput dari maut. Ya, Paskah itu artinya luput dari maut. Nah, kalau bangsa Israel memperingati setiap tahun Hari Raya Paskah, itu adalah untuk memperingati ketika bangsa Israel itu berada di tanah Mesir. Tetapi Paskah yang kedua beda. Kalau Paskah yang pertama itu yang dikorbankan adalah kambing domba. Tapi Paskah yang kedua yang dilakukan dan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib Gunung Golgota. Dia tidak mengorbankan kambing domba lembu sapi, tetapi mengorbankan dirinya sendiri. Mengapa? Karena visi dan misi Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib Gunung Golgota. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau memang Bapak Ibu Saudara memang benar-benar orang yang menerima korban Kristus, menerima Paskah itu sebagai orang yang telah diselamatkan, luput dari murka Allah. Karena kuasa dosa dan kuasa maut telah merenggut setiap manusia tanpa terkecuali. Tetapi korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota cukup untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan, ingin, rindu, mau untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan apapun yang mau saudara lakukan. Mungkin untuk pemberitaan Injil, mungkin untuk pembangunan rumah Tuhan, mungkin untuk menolong orang yang sakit, mungkin untuk menolong orang yang dalam keadaan kekurangan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada hati untuk melakukan, jangan tahan-tahan dan jangan menunggu waktu, jangan menunggu orang lain untuk berbuat. Tapi lakukanlah dengan urutan yang pertama. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam Hari Raya Paskah ini, saudara mengalami korban Kristus, mengalami korban Paskah, mengalami lawatan Tuhan. Hormati hargai korban Kristus di atas kayu salib Golgota. Maria sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk mengurapi tubuh Yesus sebagai persiapan untuk penguburan. Saudara, di dalam Injil Matius dikatakan, di sana dikatakan bahwa setiap Injil itu diberitakan, maka Maria itu selalu disebut namanya. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Maria adalah yang terbaik di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami menerima korban Paskah, keselamatan oleh karena korban Yesus di atas kayu salib Gunung Golgota, jangan tunggu waktu. Apa yang mau Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan, lakukan yang terbaik, maka saudara akan diingat di surga. Lakukan yang terbaik. Mungkin untuk orang sakit, mungkin untuk orang yang kekurangan, mungkin untuk pemberitaan Injil, mungkin untuk pembangunan rumah Tuhan, atau mungkin untuk yang lainnya. Mungkin orang lain mencemooh. Untuk apa pemborosan? Ya. Dalam kekristenan akhir zaman, orang percaya akhir zaman hanya ada dua kelompok. Yang satu, kelompok yang satu, dia akan memboroskan harta kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan, memboroskan hidupnya untuk Tuhan, memboroskan waktunya untuk Tuhan. Yang satu, kelompok yang satu
akan memboroskan kekayaannya untuk memuaskan nafsunya, untuk menuruti keinginan dagingnya, ya, untuk menuruti kemauannya, waktunya, uangnya, harta kekayaannya, hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama. Kita diberi kesempatan untuk memilih mana yang akan kita pilih. Kita mau memboroskan untuk Tuhan atau memboroskan untuk diri sendiri. Kalau memboroskan untuk Tuhan, saudara akan menuai hidup yang kekal. Tetapi kalau saudara memboroskan untuk diri saudara sendiri, Alkitab mengatakan kita akan menuai kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Lakukan yang terbaik, yang berguna, dan yang tepat, dan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada Bapa di surga yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kalau Maria bisa memberikan yang terbaik, mengorbankan yang terbaik, yang tepat dan berguna dan berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa hari ini agar seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ada kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Mereka ada kerinduan untuk menolong sesama, untuk memperhatikan pekerjaan-Mu, untuk memperhatikan pelayanan-Mu Bapa. Bapa di surga, memberkati seluruh jemaat-Mu. Pimpinlah dengan kuasa Roh-Mu, agar Roh Kudus terus memimpin jemaat-Mu di dalam segala kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua.